Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku level 7, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pertemuan pada saat hari ini yaitu tentang kepribadian Kiai Haji Ahmad Dahlan. Yang pertama adalah mencintai ilmu pengetahuan. Permulaan pendidikannya atau permulaan pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu tentang dasar-dasar agama Islam diperoleh dari ayahandanya yaitu Kiai Haji Abu Bakar di rumahnya sendiri. Sejak usia 7 tahun beliau itu sudah dapat membaca Al-Quran dengan khatam atau selesai membaca Al-Quran. Kemudian beliau merupakan orang yang sangat cerdas dan dapat mempengaruhi kawan-kawan sepermainannya. Kemudian setelah usia beranjak dewasa, mulai belajar kitab-kitab, mengaji ilmu fikih bersama Kiai Haji Muh Saleh dan ilmu nahwu bersama Kiai Haji Muhsin. Kedua guru tersebut merupakan kakak ipar yang tinggal satu kampung dan berdampingan rumahnya. Selain itu, beliau juga berguru kepada Kiai Haji Muh Nur bin Kiai Haji Fadil, seorang kepala penghulu hakim kota Yogyakarta, dan Kiai Haji Abdul Hamid di Kampung Lempuyangan Wangi, Yogyakarta. Kecintaan ilmu Kiai Haji Ahmad Dahlan juga dapat dilihat pada masa beliau berada di Mekah pada saat melaksanakan ibadah haji. Selain melaksanakan ibadah haji, Kiai Haji Ahmad Dahlan belajar ilmu kepada agama Islam. Selain dipandang sebagai tempat munculnya agama Islam, sejak Nabi Ibrahim sampai Nabi Muhammad SAW di Mekah, banyak juga ulama besar dari berbagai bangsa dan khususnya ulama Persia yang telah menetap di sana. Berbekal dari ilmu yang didapat ketika di Indonesia dan tambah belajar pada para ulama di Mekah, maka bertambahlah ilmu pengetahuannya. Nah, ini menjadi semangat kita bersama bahwa ilmu adalah kunci untuk merubah keadaan. Ya, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu dulu belajar dari rumahnya sendiri atau belajar dari Kiai Haji Abu Bakar, kemudian sampai ke Timur Tengah atau di Arab Saudi saat naik haji, kemudian bisa merubah pemikirannya, kemudian bisa merubah bangsa Indonesia yang dari dijajah menjadi merdeka. Itu bermula dari pendidikan. Maka pendidikan ini sangat penting, sehingga Islam menegaskan belajar adalah wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Kemudian yang kedua adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan ini suka berderma. Suka berderma dan menolong sesama. Nah, ini ada buktinya pada tahun 1921, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini tiba-tiba memukul kentongan yang di rumahnya. Kentongan dipukul keras-keras supaya warga datang dan berkumpul di rumahnya. Tidak lama kemudian warga Kauman berdatangan. Saat warga sudah berkumpul, beliau pun kemudian berpidato. Beliau menceritakan bahwa uang kas Muhammadiyah kosong, padahal Muhammadiyah memerlukan uang untuk membayar gaji guru dan karyawan. Kiai Haji Ahmad Dahlan kemudian ingin melelang barang-barang yang ada di rumahnya, pakaian, lemari, kursi, bahkan lampu-lampunya juga dilelang. Uangnya akan digunakan untuk membayar gaji guru dan membiayai sekolah atau madrasah Muhammadiyah. Mendengar keinginan Kiai Haji Ahmad Dahlan tersebut, warga kaget. Seketika itu beberapa warga Kauman yang kaya dan menjadi pengusaha maupun juragan
segera berebut dan melelang barang milik Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kemudian uang terkumpul begitu banyak, melimpah, bahkan sampai lebih. Kemudian para dermawan itu, orang kaya-kaya itu yang melelang harta milik Kiai Haji Ahmad Dahlan tadi, semuanya mengikhlaskan juga. Nah, ini berkat kecerdasan juga ya ini. Maka mari kita semua ini berupaya menjadi orang yang berilmu, sehingga kreatif, inovatif dalam menyikapi situasi dan kondisi, sehingga akan selalu mendapat solusi begitu. Yang seperti dialami Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tahun 1921 ya, sehingga bisa menggerakkan warga atau masyarakat pada masa itu untuk bisa berinfak dengan cara yang inovatif. Nah, ini sangat penting. Kemudian suka berdakwah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak yang baik dan meninggalkan yang mungkar. Nah, Kiai Haji Ahmad Dahlan ini berusaha mencegah TBC, tahayul, bid'ah, dan khurafat. Apa itu? Tahayul yaitu mengait-ngaitkan kejadian yang dianggap aneh dengan sesuatu yang mana tidak ada dasarnya di dalam ajaran Islam. Nah, ini tidak boleh ya, tahayul. Tahayul ini mempercaya akan mendapatkan rezeki ketika orang tertimpa kotoran cecak atau kupu-kupu di dalam rumahnya. Nah, ini tidak boleh. Ketiban cetak nanti akan bahaya, itu tidak boleh. Kemudian ada juga bid'ah. Bid'ah itu apa? Menambah-nambah atau membuat baru suatu dalam ibadah yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya. Membuat ritual sendiri, kemudian diwajib-wajibkan sendiri. Nah, itu tidak boleh. Islam itu sudah sesuai yang diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mau berinfak sesuai yang dia contohkan Rasulullah Muhammad SAW, mau sholat ya sesuai yang dicontohkan Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, itu yang utama. Maka bid'ah menambah dalam hal agama ini tidak boleh. Kemudian ada khurafat. Khurafat apa itu? Kepercayaan tanpa pedoman yang sah. Misalnya menganggap sesuatu memiliki kekuatan yang dapat memengaruhi manusia. Misalnya mempercayai batu akik. Batu akik ini akan membuat kaya. Nah, itu tidak boleh karena semuanya harus digantungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau mau punya batu akik boleh, itu hanya sekedar untuk hiasan, tapi tidak sampai dipercayai membawa ini dan ini, itu tidak boleh. Punya keris boleh, itu hanya budaya, tapi tidak sampai dipercayai sampai kalau punya keris ini akan seperti ini, tidak boleh. Nah, semangat amal ma'ruf nahi mungkar ini penting sampai sekarang dan sampai besok, sampai akhir zaman. Mungkin itu dulu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan mari kita akhiri dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.